Salam Sobat OJ semua. Ternyata, Indonesia nampaknya akan mendapat tambahan amunisi yakni koalisi AUKUS untuk menghadapi China di Natuna Utara. Koalisi AUKUS memang menentang China dan kebetulan Beijing juga bermasalah dengan Indonesia di Natuna Utara. Dan daripada sendirian melawan musuh yang sama yaitu China, AUKUS memilih bergabung dengan Indonesia untuk terjun menjaga Natuna Utara. AUKUS sendiri baru-baru ini dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Ternyata, tujuan utama berdirinya AUKUS cuma satu, bisa membuat China tidak berkutik lagi. Amerika sebagai pelaku utama AUKUS memang mempunyai tujuan khusus dengan berdirinya aliansi ini. Dengan aliansi, Amerika bisa mengepung China dari utara dan selatan sekaligus tanpa ada ruang. Dan di selatan mereka bisa memposisikan kekuatannya di Darwin. Sedangkan di wilayah utara, US Navy punya pangkalan armada ke-7 di Yokosuka, Jepang. Kekuatan Amerika di Australia dan Jepang memang akan jadi zona mereka untuk menghadapi China. Dan Filipina sebagai sekutu terdekatnya sangat mendukung pembentukan aliansi ini. Menurut Manila, AUKUS merupakan dukungan nyata Amerika yang terbuka dan bebasnya navigasi di wilayah Indo-Pasifik. Adanya aliansi ini Amerika dapat task force khusus untuk melawan China. Teodoro Locsin sebagai Menlu Filipina berharap AUKUS bisa membantu ASEAN menahan agresif China. Locsin mengatakan, di balik dukungan Filipina terhadap aliansi ini, ada 3 alasan penting mengapa Filipina akan dukung AUKUS. Pertama, adanya ketidakseimbangan kekuatan di ASEAN oleh kekuatan pengaruh China yang tumbuh di wilayah tersebut. Yang kedua, negara-negara ASEAN belum punya kemampuan militer yang bisa menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah itu. Sedangkan yang bisa hanya Amerika Serikat, tetapi terpisahkan oleh ASEAN dan Samudra Pasifik. Dan yang ketiga, Australia dengan kapal selam bertenaga nuklirnya bisa mempunyai kekuatan angkatan laut, bisa dengan cepat dan mampu menjaga kekuatan ASEAN. Menurut Filipina memang benar, jika ASEAN bersatu pun belum tentu bisa melawan China. Maka perlu kekuatan lain yang bisa menandinginya. Kesiapan AUKUS untuk menjegal China bukan sembarangan. Amerika dan Inggris menyiapkan setidaknya 3 kapal induk untuk elemen striking force, apabila perang terjadi. Semua kapal induk ini sudah lengkap dengan jet tempur F-35. Armada AUKUS juga dikawal berbagai kapal fregat dan destroyer hingga kapal selam nuklir. Dan China mungkin bisa berpikir 2 kali jika bertemu dengan salah satunya. Tujuan perjanjian yang diumumkan aliansi itu ialah untuk menciptakan armada yang kuat di wilayah itu. Setidaknya 8 kapal selam Angkatan Laut Australia kelas Virginia Angkatan Laut Amerika atau kapal selam kelas Astute. Dan untuk dikembangkan dengan teknologi dari beberapa kombinasi perusahaan pertahanan kedua negara. Australia paling beruntung dengan berdirinya AUKUS. Ternyata, Canberra sudah pasti mendapat jatah 8 unit kapal selam nuklir. Dan kapal selam nuklir tersebut akan dibangun oleh Amerika berikut dengan teknologinya. Dan mungkin perlu 1 dekade lagi sebelum kapal selam nuklir baru ini akan dibangun dan difungsikan di Australia. Ada spekulasi juga, bahwa Australia mungkin telah menyewa 1 atau lebih kapal selam Amerika untuk melatih para militernya. Dan mungkin juga Canberra telah memproyeksikan kekuatan angkatan laut ke perairan lepas Taiwan bahkan bisa jauh ke utara, di Laut Cina Timur. Australia membutuhkan kapal selam nuklir untuk membungkam Type 094 Jin kelas milik PLA Navy. Jin kelas milik China merupakan kapal selam bertenaga nuklir yang bisa meluncurkan rudal ICBM berhulu ledak nuklir juga. Dan yang perlu sobat tahu, walau Australia memiliki kapal selam nuklir, kemampuannya belum tentu seberbahaya punya China. Kapal Jin kelas China bisa meluncurkan ICBM Jalan 2 dalam posisi menyelam. Dan sedangkan sampai kapanpun mungkin Australia belum bisa memiliki ICBM kecuali dari Amerika. Armada tempur AUKUS. Indonesia sebenarnya keberatan akan pengadaan kapal selam nuklir Australia. Seperti pandangan Direktur Jenderal Kemenhan RI untuk Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Qadir Jailani. Ada alasan tertentu yang logis bagi Indonesia untuk menjadi waspada karena tindakan yang diambil oleh Australia. Yang akan mengubah situasi geopolitik di kawasan ASEAN. Tentu ini menjadi faktor yang mendestabilisasi. Kapal selam nuklir tersebut memang mengkhawatirkan di mana kestabilan kawasan ASEAN bisa jomplang. Indonesia selalu bekerja keras untuk menghindari supaya tidak terjebak di ketegangan geopolitik. Atau, dipaksa mengambil posisi partisan, karena alasan itu Indonesia memperingatkan pada Australia untuk menjaga komitmen, terkait keamanan dan stabilitas serta keamanan regional.
Sebelumnya Kemenlu mengaku prihatin dengan rencana AUKUS memberi Australia kapal selam nuklir. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam nuklir. Indonesia prihatin dengan terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di berbagai kawasan. Dan Menhan Prabowo Subianto juga mengakui harusnya Asia Tenggara dan Oceania bebas dari nuklir untuk senjata. Posisi kami tentu saja berharap Asia Tenggara tetap menjadi kawasan bebas senjata nuklir. Tanpa basa-basi lagi Prabowo menjelaskan jika kapal selam nuklir Australia bisa membawa ASEAN termasuk Indonesia dalam kancah perlombaan senjata nuklir. Negara-negara Asia Tenggara khawatir hal ini dapat memicu perlombaan senjata. Ini akan memicu keinginan lebih banyak negara untuk dapat memiliki kapal selam nuklir. Kami tahu teknologi kapal selam nuklir ada, maka saya memprediksi makin banyak negara lain memiliki kapal selam nuklir. Seperti Jepang, India dan negara-negara lainnya. Walaupun Prabowo mengatakan itu hak Australia memiliki kapal selam nuklir untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Begitupun Indonesia, jika negeri ini nantinya membangun kekuatan militer gila-gilaan, maka harap negara lain diam saja jangan protes lantaran demi menjaga kepentingan nasional juga. Karena setiap negara wajib melindungi kedaulatannya. Karena jika mereka merasa eksistensinya terancam maka mereka akan melakukan tindakan untuk melindungi diri. Dan ini yang saya maksud bahwa kami mengerti akan hal tersebut dan kami menghormatinya, kata Prabowo. Tetapi kali ini AUKUS bakal berada di pihak Indonesia. Negara-negara ASEAN memiliki beberapa pilihan lain selain mengandalkan Amerika untuk keamanan wilayah. Dan Garuda Shield tahun ini akan mencakup ketiga anggota AUKUS, aliansi keamanan yang dibentuk tahun lalu oleh Australia, Inggris, pada tanggal 25 Mei tahun 2022. Dan juga koalisi kuat yakni Australia, Jepang, Amerika namun India juga turut serta dalam Garuda Shield. Tujuan khusus kuat juga telah ditetapkan sebagai penyeimbang regional melawan agresifnya China. Tetapi hanya 3 anggota Jepang, AS, dan Australia yang akan ambil bagian dalam Garuda Shield, sedangkan anggota keempat, India, tidak ada dalam daftar. Amerika sebagai tokoh utama dari AUKUS menyampaikan jika dirinya siap membantu Indonesia mempertahankan Natuna Utara dari agresi maritim China. Kami akan mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi China di Laut Cina Selatan. Termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna, tegas pemerintah Amerika. Dan kini kekuatan raksasa koalisi AUKUS berada di pihak Indonesia. Apa pihak China masih berani berulah di Natuna Utara milik Indonesia? Dan Sobat OJ, kita lihat apa peran sebenarnya aliansi AUKUS untuk negara Republik Indonesia di masa mendatang.